Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang di renungan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Renungan firman Tuhan siang hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, seumur hidup aku tidak pernah khawatir, karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Lalu bagaimana caranya untuk tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya ialah membangun kekariban dengan Tuhan setiap hari, karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Maka dari ini dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju, bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur, yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kekhawatiran itu lenyap, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku, yang meski secara kasat mata diperhadapkan pada ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya dan sebagainya, tidak larut dalam kekhawatiran. 2 Korintus 5 ayat 7 mencatat, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meski harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib, tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus Tuhan menyediakan air, ketika lapar Dia mengirimkan mana dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir. Yang terpenting, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah yang Maha Kuasa dan sanggup mengatasi segala rasa takut serta kecemasan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan kami perasaan tenang dan damai sejahtera. Kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Karena hanya dengan kuasa-Mu maka kami dapat melalui hari ini dengan penyertaan serta kasih setia-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya dan menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Supaya hanya Engkau saja yang berkuasa dalam setiap detik hidup kami, membimbing kami dan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami setiap waktu hingga akhir zaman. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.